Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianisa Yusafira, NIM E20193174. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari 3 makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Nah, di sini judul yang pertama yaitu Pengantar Ekonomi Makro Islam. Nah, apa sih itu Ekonomi Makro Islam? Pengertian Ekonomi Makro Islam menurut para ahli, ekonomi Islam itu sendiri yaitu yang pertama ada menurut Muhammad Akram Khan, berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. Nah, yang kedua, sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam itu ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Maka dapat disimpulkan dari pengertian para ahli itu, ilmu ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari ekonomi secara Islami dan bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, menurut Suhartati dan Muhammad Fatorasib itu berpendapat bahwa ilmu ekonomi secara garis besar itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada ekonomi deskriptif, yang kedua ada ekonomi terapan, dan yang ketiga ada teori ekonomi. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan ekonomi mikro. Jika dibandingkan dengan ekonomi mikro itu jika dilihat dari konsumsi, ekonomi mikro ini membahas konsumsi individu atau perusahaan, sedangkan ekonomi makro ini membahas konsumsi secara keseluruhan atau konsumsi negara. Begitu juga dilihat dari segi produksinya. Ekonomi mikro ini membahas produksi suatu individu atau perusahaan, sedangkan ekonomi makro ini membahas produksi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dasar ekonomi makro yang meliputi yang pertama ada pengeluaran dan pendapatan negara, yang kedua ada tingkat pengangguran, yang ketiga ada inflasi dan deflasi. Kemudian ada karakteristik ekonomi Islam itu, di antaranya yang pertama harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Yang kedua ada ekonomi Islam ini terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, ada bimbingan konsumsi. Yang keenam, petunjuk investasi. Yang ketujuh, zakat. Yang kedelapan, larangan maisir, riba, dan goror. Judul yang kedua yaitu ekonomi terbuka, atau disebut juga dengan ekonomi 4 sektor. Nah, ekonomi terbuka adalah sebuah perekonomian yang bersifat luas di suatu negara. Perekonomian terbuka ialah salah satu sistem ekonomi yang kegiatannya itu meliputi ekspor dan impor dengan negara-negara internasional. Dan eksistensi dari adanya ekspor impor ini merupakan pembahasan pokok mengenai perekonomian terbuka. Nah, sebutan lain dari perekonomian terbuka itu sendiri ialah perekonomian 4 sektor, yang merupakan sebuah negara yang mempunyai hubungan perekonomian dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka itu disebut dengan ekonomi 4 sektor karena terdapat 4 pelaku kegiatan ekonomi. Di antaranya itu yang pertama ada sektor rumah tangga konsumen. Nah, dalam hal ini
berperan, rumah tangga konsumen itu berperan mengkonsumsi nilai guna dari suatu barang produksi atau sebuah jasa yang disediakan oleh produsen. Selain itu, rumah tangga konsumen itu juga menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Faktor produksi tersebut itu diantaranya ada sumber daya manusia atau tenaga kerja, yang kedua ada modal, ada tanah, dan ada bahan baku. Kemudian pelaku yang kedua itu ada sektor rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini memiliki dua peran penting. Di antaranya yang pertama itu sebagai produsen yang berperan untuk menciptakan barang atau jasa itu nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu sebagai konsumen. Produsen itu berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumen. Untuk pelaku yang ketiga ada sektor rumah tangga negara atau pemerintah yang memiliki peran. Yang pertama itu sebagai regulator atau pengatur. Dalam hal ini itu pemerintah bertugas untuk menjamin segala kegiatan ekonomi itu agar berjalan dengan baik. Nah, kedua itu sebagai konsumen. Pemerintah melakukan konsumsi terhadap barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan atau rumah tangga produsen. Kemudian yang ketiga itu sebagai produsen. Selain berperan sebagai konsumen, pemerintah itu juga berperan sebagai produsen. Seperti yang ada di negara kita yang biasa disebut dengan BUMN. Nah, yang keempat itu sebagai agen pembangunan. Itu gunanya itu untuk membangun perekonomian di negara. Kemudian ada sektor masyarakat internasional atau luar negeri. Ini memiliki peran. Yang pertama itu sebagai mitra hubungan perdagangan ekspor dan impor. Yang kedua itu sebagai penanam modal atau investor. Dan yang ketiga itu sebagai sumber modal. Selanjutnya yaitu ada sebab akibat dari terjadinya perekonomian terbuka. Sebab akibat dari terjadinya perekonomian terbuka itu atau perekonomian per sektor itu tidak lain adalah karena disebabkan oleh suatu kegiatan perekonomian suatu negara dengan negara lain. Nah, yang disebut dengan ekspor dan impor itu tadi. Penyebab terjadinya pendapatan nasional pada sistem perekonomian per sektor itu diantaranya yang pertama ada perbedaan suatu produk. Yang kedua menghemat biaya pembuatan produk atau produksi. Yang ketiga ada perbedaan pada selera. Kemudian yang keempat adanya suatu prinsip perbandingan keunggulan pada suatu produk. Untuk makalah selanjutnya, makalah ketiga yaitu mengenai pengangguran dan solusinya. Nah, pengertian pengangguran yaitu seseorang yang dalam keadaan tanpa pekerjaan apapun dan belum mencari kerja. Pengangguran dalam perspektif Islam itu merupakan kondisi di mana dalam keadaan itu masih mencari pekerjaan atau informasi lowongan kerja atau masa proses mencari atau memulai usaha. Nah, jadi pengangguran itu merupakan istilah bagi rakyat yang masih belum mendapatkan pekerjaan dan masih mencari serta berusaha mendapatkan pekerjaan. Jika bagi rakyat yang memang tidak mau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan karena malas, maka itu adalah faktor utama dalam masalah pengangguran. Dan hal tersebut itu sangat merugikan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan ilmu ekonomi itu dibagi menjadi yang pertama itu ada pengangguran tipe klasik, yang kedua ada pengangguran siklis, yang ketiga ada pengangguran struktural, yang keempat ada pengangguran friksional, yang kelima ada pengangguran tersembunyi, yang keenam
ada pengangguran jangka panjang. Nah, apa sih penyebab dari pengangguran itu? Penyebab dari pengangguran ini yang pertama itu karena kurangnya akses pendidikan, kemudian kurangnya kesempatan untuk berkembang. Penduduknya itu terlalu banyak, kemudian teknologi yang semakin modern dan lain sebagainya. Dampak dari pengangguran terhadap ekonomi itu yang pertama ada pendapatan per kapita, yang kedua pendapatan negara, yang ketiga beban psikologi, yang keempat munculnya biaya sosial. Nah, cara mengatasi pengangguran ini yaitu dengan cara meningkatkan standar pendidikan, kemudian pengendalian pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian mendorong wirausaha atau kewirausahaan, ada mengurangi usia pensiunan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.